Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang 12 prinsip kimia hijau. Berikut penjelasannya, tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, sebelum itu, tahukah kalian apa itu kimia hijau? Kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Memang tidak ada reaksi kimia yang hijau sempurna, namun keseluruhan efek negatif baik pada penelitian kimia maupun industri kimia dapat dikurangi melalui implementasi 12 prinsip kimia hijau. Adalah 12 prinsip kimia hijau. 1. Mencegah limbah. Seperti pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Prinsip ini menekankan perencanaan yang matang guna mencegah terbentuknya limbah beracun sebelum mulai produksi. Pencegahan terbentuknya limbah beracun akan lebih baik daripada menangani dan membersihkannya. 2. Memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Prinsip ini mendorong efisiensi penggunaan atom dalam menggabungkan bahan-bahan kimia dalam proses sintesis. Tujuannya adalah mengurangi limbah hingga level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi dalam proses produksi. 3. Sintesis kimia yang berbahaya sedikit. Sebagaimana yang pertama, prinsip ini menyokong penggunaan bahan kimia yang tidak berbahaya sejak awal produksi. Diharapkan sintesis bahan kimia tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. 4. Mendesain proses yang melibatkan bahan kimia aman. Tidak semua bahan kimia aman bisa digunakan untuk berbagai produk dan tujuannya. Oleh karena itu, jika suatu produk memang perlu menggunakan bahan yang memiliki sifat beracun, diharapkan bisa dikurangi selagi tetap bisa menjaga keefisiensinya. 5. Menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Selain bahan-bahan dasar dan bahan-bahan pendukung, zat kimia pelarut yang digunakan juga harus aman dan tidak berbahaya. Hal ini agar proses produksi tidak menghasilkan banyak limbah berbahaya. 6. Mendesain efisiensi energi. Prinsip ini menekankan keberlanjutan dari produksi sehingga dalam perkembangannya energi yang digunakan atau dikeluarkan harus lebih efisien. Maka itu, reaksi kimia yang dipilih adalah terkecil energinya. 7. Menggunakan bahan baku terbarukan. Prinsip ini menekankan penggunaan bahan dasar yang sifatnya tidak susah diproduksi atau dicari. Prinsip ini juga mengedepankan pemakaian bahan produksi yang dapat diperbarui supaya meminimalisir resiko kerusakan lingkungan. 8. Mengurangi bahan turunan kimia. Prinsip ini berkaitan lagi dengan efisiensi penggunaan energi, bahan dasar maupun bahan-bahan kimia pendukung dalam produksi. Tujuannya, mencegah limbah berlebih dan berbahaya. 9. Menggunakan katalis untuk efektivitas. Katalis adalah zat yang mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Katalis digunakan untuk bisa meminimalkan energi dan meningkatkan efisiensi. 10. Mendesain bahan kimia dan produk yang tergradasi setelah dipakai. Prinsip ini didasari harapan bahwa produk-produk berbahan kimia dirancang untuk bisa mudah terdegradasi menjadi limbah yang tidak berbahaya. Begitu, limbah mudah terurai secara alami. 11. Menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Prinsip ini menegaskan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang dilakukan secara langsung dan komprehensif. Tujuannya untuk bisa merancang sistem produksi yang minim bahkan tanpa polusi atau limbah. 12. Mencegah potensi kecelakaan. Bahan kimia yang digunakan harus aman dengan resiko kecelakaan minim. Jadi, selain harus aman dan dampaknya ke lingkungan, bahan kimia yang dipilih juga tidak memiliki resiko kecelakaan besar yang digunakan dalam produksi.